Hai Pips, perkenalkan nama saya Raffi Ahmad Farhan, mahasiswa program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 19095110079 dengan nama dosen pengampu yaitu Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam video ini menceritakan materi tentang media pertumbuhan atau biakan bakteri dan jamur. Apa aja sih poin-poin yang akan dibahas pada materi ini? Poin yang dibahas pada materi ini ada 4, yaitu yang pertama, ada pengertian, yang kedua, manfaat dan fungsi, yang ketiga, komposisi pertumbuhan, dan yang terakhir, macam-macam media. Apa sih media biakan bakteri dan jamur itu? Nah, media biakan bakteri dan jamur merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi atau nutrien yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Komposisi media pertumbuhan dapat dimanipulasi untuk tujuan isolasi dan identifikasi mikroorganisme tertentu sesuai dengan tujuan masing-masing pembuatan suatu media. Nah, jika sudah mengerti pengertiannya, yuk kita lanjut ke manfaat dan fungsinya. Untuk manfaat dan fungsinya adalah menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna kepentingan mengidentifikasi bakteri perlu mempelajari morfologi serta sifat dari bakteri tersebut. Poin ketiga yaitu komposisi pertumbuhan. Nah, di komposisi pertumbuhan ini ada 6 faktor yang mempengaruhi komposisi pertumbuhan nih, Pips. Yang pertama ada tingkat keasaman atau pH, suhu, nutrisi, oksigen, osmosis, dan sterilitas. Untuk tingkat keasaman atau pH, kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapang dan hamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Pada suhu, berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan atas 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikrofilik, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0-20 derajat Celcius. Yang kedua yaitu mesofilik, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20-45 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu termofilik, mikroba yang suhu pertumbuhannya di atas 45 derajat Celcius. Untuk penjelasan nutrien, mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok sebagai berikut. Aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Osmosis merupakan salah satu faktor dari komposisi pertumbuhan karena suatu tekanan osmos sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmos lingkungan lebih besar atau hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis.
Sebaliknya, jika tekanan osmos lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmos yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi, perbedaan tekanan osmos dengan lingkungannya tidak boleh terlalu besar. Faktor yang terakhir yaitu sterilitas. Mengapa sterilitas? Karena media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Nah, kita sudah sampai di poin terakhir nih, yaitu macam-macam media. Dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuk, susunan, dan fungsi. Penjelasan pertama kita yaitu berdasarkan bentuknya ya Pips. Penjelasan pertama dari pengelompokan media untuk kultur bakteri dalam mikrobiologi ini yaitu berdasarkan bentuknya. Ada 3, yaitu ada media padat, media semi padat, dan media cair. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% agar, sehingga media menjadi padat. Media ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Media semi padat atau semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, kurang lebih 0,3% sampai 0,4%, sehingga menjadi kenyal, tidak padat, dan tidak begitu cair. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik, dan untuk melihat pergerakan mikroba. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga. Jika media tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalga tetapi juga mikroba lain, terutama bakteri dan ragi. Berdasarkan komposisi atau susunannya, media dibagi atas 3, yaitu media alami atau non-sintesis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami di mana komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, sayur, dan sebagainya. Salah satu contohnya yaitu tomato juice agar. Media semi-sintesis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya, kaldu nutrisi disusun dari pepton 10 gram, ekstrak daging 10 gram, NaCl 5 gram, dan Aquades 1000 ml. Yang terakhir yaitu media sintesis. Media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya, McConkey agar. Berdasarkan fungsinya, media dikelompokkan menjadi 6 bagian yaitu media umum, media diferensial, media selektif, media enrichment atau diperkaya, media uji, dan media perhitungan jumlah mikroba. Media umum. Media ini mengandung bahan-bahan yang bertujuan menstimulasi pertumbuhan mikroba secara umum. Contohnya yaitu nutrien agar dan blood agar. Gambar di kiri menunjukkan gambar dari nutrien agar dan yang di sebelah kanan yaitu gambar dari blood agar. Media diferensial. Media yang digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Pada media ini mengandung suatu bahan yang digunakan untuk membedakan mikroba. Mikroba tersebut akan tumbuh dengan ciri khusus sehingga dapat dibedakan. Contohnya, media triple sugar iron agar atau biasa disingkat TSIA.
dan juga media sulfite indol motility atau SIM, dan sebagainya. Untuk gambar sebelah kiri merupakan gambar dari triple sugar iron agar, sementara yang di kanan itu gambar sulfite indol motility atau SIM. Media selektif. Media yang memungkinkan suatu jenis mikroba tumbuh dengan pesat sementara jenis mikroba yang lain terhambat. Contohnya McCanky agar atau MCA. Media enrichment atau diperkaya yaitu media yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya, kaldu selenit atau kaldu tetrationat untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja. Media uji, media yang digunakan untuk identifikasi mikroba. Contohnya adalah Muller-Hinton agar atau MHA. Yang terakhir ada media perhitungan jumlah mikroba. Medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam suatu bahan. Misalnya medium untuk menghitung jumlah bakteri E. coli air sumur. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Bye!